Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, pesawat milik maskapai Sam Air dengan nomor penerbangan PKSMW hilang kontak di wilayah Ilaga, Papua, Pegunungan pada Jumat siang ini. Diketahui ada 6 orang yang berada di dalam pesawat itu. Pesawat yang hilang kontak sebelumnya lepas landas dari Bandara Elelim di Kabupaten Yalimo, Papua menuju Bandara Poik. Pesawat berangkat pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur pada Jumat siang tadi. Kasisar Jayapura menyebut usai terbang selama 7 menit, pesawat kemudian hilang kontak. Pesawat diketahui membawa 6 orang, yakni 4 penumpang dan 2 kru pesawat. Untuk pencarian awal, tim SAR melakukan pencarian dengan pesawat Pilatus dari Wamena tujuan Poik namun belum membuahkan hasil hingga siang ini saudara. Dan saat ini tim SAR melakukan persiapan untuk pencarian tahap kedua menggunakan helikopter dari Bandara Wamena tujuan Poik. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan pencarian pesawat yang hilang kontak di Papua, kita akan bergabung dengan Bapak Marinus, Kasisar Jayapura. Selamat siang Pak Marinus. Selamat siang. Di sini ada Reza di Kompas TV. Pak Marinus bisa diceritakan seperti apa awalnya hingga akhirnya pesawat tersebut hilang kontak, Pak Marinus? Ya baik. Pesawat dengan PKSMW itu melaksanakan flight dari Bandara Elelim menuju ke Bandara Poik itu pada jam 10.53 waktu Indonesia Timur. Rencana tiba di Bandara Poik itu jam 11.06 waktu Indonesia Timur. Namun setelah pesawat terbang kurang lebih 7 menit itu mengalami hilang kontak. Sampai dengan saat ini masih dalam pencarian. Untuk usaha yang telah dilakukan yaitu bersama dengan PT Sam Air, pemilik daripada PKSMW, telah melakukan pencarian pertama menggunakan pesawat tipe Pilatus dengan PKTVK pada jam 13.37 waktu Indonesia Timur tadi, melakukan pencarian dari Wamena menuju ke Bandara Poik. Sementara masih belum menemukan hasil. Selanjutnya pada saat ini lagi baru saja diberangkatkan pencarian kedua menggunakan sebuah helikopter dari Wamena milik PT Intan Angkasa untuk melakukan pencarian lagi dari Wamena menuju ke Bandara Poik. Sementara demikian. Ya Pak Marinus, tadi proses pencarian sekitar 13.30-an setengah 2 waktu Indonesia Timur dilakukan oleh petugas di sana. Ketika kita ketahui bahwa pesawat PKSMW ini lepas landas dari Ilaga, ini sekitar 7 menit begitu ya setelah terbang. Apakah radius pencarian akan dilakukan di sekitar Ilaga atau sudah diperlebar dari pencarian hari ini, Pak? Jadi pesawatnya lepas landas dari Bandara Elelim ya Pak, dari Elelim menuju ke Ilaga. Elelim menuju ke Ilaga dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 17 menit ya. Sekitar 13 menit. Jadi untuk hari ini pencarian difokuskan dari arah Bandara Elelim menuju ke Bandara Poik. Oke. Nah, berapa banyak petugas yang diterjunkan untuk mencari pesawat PKSMW hingga kini, Pak Marinus? Halo, mohon izin bisa diulangi? Ya, berapa banyak personil yang diterjunkan untuk mencari pesawat PKSMW ini, Pak Marinus? Untuk pelaksanaan pencarian pertama tadi menggunakan pesawat PKVVK itu ada 4 orang, sedangkan untuk pencarian kedua menggunakan helikopter yaitu masih juga 4 orang dari pihak kru heli dan petugas SAR banyak 2 orang. Jadi total yang ikut pencarian 4 orang. Oke. Pak Marinus sekarang posisinya di mana, Pak? Halo? Halo, Pak Marinus sekarang posisinya ada di mana, Pak?
Saat ini kami di kantor PT Samair, agen daripada PK SMW di Sentani, Jayapura. Oke. Nah, kalau Tika memang melihat bagaimana keadaan geografis atau apa yang ada di sekitar Bandara LLI menuju Poik ini, apa yang ada di sana? Apakah hanya hutan, laut, atau seperti apa Pak kondisinya? Itu di daerah pedalaman sehingga dikelilingi oleh pegunungan. Dikelilingi oleh pegunungan. Nah, Ya. apakah biasanya pesawat PKSMW ini rutenya Bandara LLM tujuan Poik atau seperti apa Pak? Apakah memang ini rute baru atau bagaimana Pak Marinus? Untuk rutenya itu memang rute biasa. Hari ini itu hari ini itu adalah rute ini flight yang kedua. Pagi-pagi tadi sudah flight pertama Oke. dari LLIM ke Poik, terus kembali lagi ke LLIM. Jadi yang tadi itu sebenarnya flight yang kedua. Dan untuk rute tersebut adalah rute biasa yang dilakoni, yang sudah biasa dijalani oleh PK SMW. Oke. Ini adalah rute kedua, rute pertama berjalan lancar dari LLM menuju Poik begitu. Nah, bagaimana dengan keadaan pesawat Pak? Apakah sudah ada koordinasi dengan pihak terkait soal kondisi pesawat sendiri, Pak Marinus? Untuk saat ini belum terkomunikasi, kita belum terhubung sama sekali dengan kapten pilot, sehingga data-data atau hal-hal lain terkait dengan itu belum dapat kami sampaikan. Oke. Sejumlah petugas sudah diterjunkan dari setengah dua tadi waktu Indonesia Timur untuk melakukan pencarian pesawat PKSMW. Selanjutnya, bagaimana dengan komunikasi antara para penumpang dan juga kru pesawat, Pak? Apakah sudah dilakukan? Halo Pak. Halo, Pak Marinus? Ya, Bisa mendengar suara saya lagi? ya, Ya, boleh. Pak Tadi Marinus. terputus. Oke, saya ulangi kembali Pak Marinus. Ini kan ada total 6 orang begitu yang ada di dalam pesawat, penumpang dan juga kru pesawat. Bentuk komunikasi apa yang sudah dilakukan kepada pihak keluarga? Untuk saat ini kita belum mendapatkan kepastian penumpang, nama penumpang yang ikut di pesawat. Sementara yang baru terdeteksi hanya pilot dan kopilot, dan itu merupakan kru daripada PT Samair atau PK SMW. Jadi mereka untuk pihak keluarga belum bisa kami komunikasikan karena belum tahu siapa 4 orang yang ikut di pesawat. Oke, jadi hingga saat ini koordinasi yang Pak Marinus terima kasih Sarjapura terkait dengan manifest pesawat itu sendiri belum tahu begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik Pak Marinus, terima kasih. Kita juga akan menunggu bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan hilang kontaknya pesawat PKSMW di Papua. Terima kasih atas informasinya Pak Marinus Kasih Sarjayapura. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini di sana, kita juga akan bergabung dengan Vindi Rakmeni, jurnalis Kompas TV. Selamat siang Vindi. Vindi, Ya, Anda sekarang posisinya di mana dan bagaimana informasi yang berkembang di sana yang Anda telah peroleh? ya, selamat siang Reza. Saat ini kami sedang berada di kantor Samair sendiri di Sentani Kabupaten Jayapura dan saat ini masih menunggu koordinasi antara pihak atau tim SAR dengan pihak maskapai Samair ini untuk melakukan evakuasi ataupun pencarian terhadap pesawat Samair yang hilang kontak saat terbang dari distrik LLIM menuju ke Poik pada siang tadi, Reza. Iya, Vindi, ini adalah rute biasa yang dilakukan pesawat PKSMW. Tadi Pak Marinus Kasih Sarjapura juga menyampaikan bahwa hilang kontak ini adalah pesawat dengan rute kedua. Setelah tadi pagi, rute pertama berjalan dengan lancar dan juga aman, namun yang kedua ini hilang kontak. Tadi Pak Marinus juga menyampaikan bahwa geografis di sana adalah pegunungan. Bisa Anda gambarkan seperti apa sebenarnya lokasi dari Bandara LLIM dengan tujuan Poik di sana? Apakah ini pegunungan yang penuh banyak hutan atau seperti apa sih, Vindi? Ya, Reza, untuk kondisi bandara sendiri memang untuk bandara di LLIM sendiri sejauh ini cukup bagus dan memang sejauh ini digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas transportasi udara baik dari Jayapura menuju ke LLIM maupun sebaliknya. Sementara untuk lapangan terbang atau bandara Poik ini sendiri memang sejauh ini adalah lapangan terbang yang dibangun oleh masyarakat dan pemerintah daerah di sana, dan hingga saat ini masih berbentuk lapangan terbang, artinya belum jalur atau landasannya belum diaspal seperti itu dan masih menggunakan tanah seperti itu. Namun
bandara ini sudah sering Digunakan untuk didarati mendarat begitu ya Vindi ya? ya sudah layak untuk didarati oleh pesawat-pesawat eh, berbadan kecil seperti itu. Bahkan Oke. informasi yang kami dapatkan dari pihak maskapai Sam Air bahwa sejauh ini mereka sudah terbiasa melakukan penerbangan ke ke lapangan terbang Poik ini sendiri, Reza. Ya Vindi, koordinasi apa atau bentuk komunikasi apa yang teman-teman jurnalis sudah lakukan kepada pihak PT SAM begitu mengetahui pemilik pesawat PKSMW ini? Bagaimana dengan kondisi pesawat sendiri? Apakah sudah ada informasi soal itu? Ya memang tadi kami sempat berkomunikasi dengan pihak dari maskapai Sam Air sendiri, namun hingga saat ini belum mendapatkan, mereka sendiri belum mendapatkan informasi terkait dengan kondisi pesawat maupun dengan kru dan juga penumpang, sehingga mereka masih menunggu untuk proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Wamena menuju ke distrik Poik sendiri. Tadi sudah dilakukan satu kali pencarian sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, namun hasilnya belum ditemukan di mana lokasi pesawat ini. Kemudian juga tadi dilakukan atau pencarian kedua menggunakan helikopter, dan hingga saat ini masih menunggu, pihak maskapai sendiri masih menunggu akan informasi atau hasil dari pencarian kedua ini. Seperti itu, Reza. Proses pencarian sudah dilakukan 13.30 waktu Indonesia Timur, yang artinya kurang lebih 1 jam begitu kalau saya tidak salah dilakukan pencarian. Lalu Vindi, ini bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah memungkinkan pesawat helikopter melakukan pencarian? Mengetahui medan tersebut merupakan pegunungan, Vindi. Ya, informasi yang kami dapatkan untuk pencarian saat ini memang saat ini cuaca cukup mendukung, di mana dari penerbangan dari Wamena menuju ke Elelim sendiri atau Poik ini cukup terang dan pencarian bisa dilakukan. Namun memang untuk lokasi dari Elelim menuju Poik ini memang medannya cukup sulit seperti itu, karena terdiri dari pegunungan kemudian hutan lebat yang memang ada di Elelim hingga Poik ini sendiri, sehingga inilah yang membuat tim SAR Baik, yang melakukan pencarian ini cukup sulit untuk menemukan titik pesawat yang hilang kontak ini. baik, terima kasih Vindi Rakmani, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung terkait dengan pesawat milik maskapai Sam Air yang hilang kontak di Papua. Terima kasih Vindi Rakmani. Dan saudara, informasi terkait dengan pesawat milik maskapai Sam Air dengan nomor penerbangan PKSMW yang hilang kontak di wilayah Ilaga, Papua Pegunungan pada Jumat siang ini dapat Anda perbarui di program-program selanjutnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Muhammad Syareza, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.